Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-67 ini, kita ingin menyampaikan kolaborasi yang sangat luar biasa yang dikeluarkan yang di launching di tahun 2022 ini. Kolaborasi itu terkait dengan penyiapan generasi emas Indonesia. Kolaborasi itu dikomandani oleh dua kementerian besar ya. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, ya. Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kolaborasi yang luar biasa ini menurut saya itu merupakan langkah strategis dalam rangka membangun Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, kolaborasi itu yang pertama adalah kebijakan terkait dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kebijakan gerakan moderasi beragama. Nah, di sini dua kebijakan ini menurut saya ini merupakan suatu langkah yang sangat-sangat strategis dalam rangka membimbing, mendasari pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pada perguruan tinggi, bahkan di S3, bahkan di uh, uh, Badan Riset and Invensi Nasional atau BRIN katakanlah begitu ya. Mengapa ini saya menganggapnya penting? Karena di sini kolaborasi yang sangat luar biasa antara eh, pendidikan, kebudayaan, dan ristek. Ya, pendidikan, kebudayaan, dan ristek. Kemudian Kementerian Agama dalam rangka gerakan moderasi beragama. Ini menurut saya itu sudah mewakili 4 level peradaban yang sering kita sampaikan di edisi sebelumnya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa level peradaban pada edisi-edisi sebelumnya itu selalu kita sampaikan ada 4, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah peradaban keagamaan, itu yang berbasis wahyu. Kemudian yang kedua adalah peradaban filosofis, itu berbasis filsafat. Kemudian yang ketiga adalah peradaban keilmuan atau scientific. Itu yang berbasis ilmu atau metode ilmiah, katakanlah begitu. Kemudian yang keempat adalah peradaban teknologis yang berbasis ilmu-ilmu teknis. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada di 3 level. Yang pertama adalah level teknologi, yang kedua adalah level ilmu, dan yang ketiga adalah level filosofis atau level filsafat. Nah, sementara Kementerian Agama itu pada level peradaban keagamaan yang berbasis wahyu. Nah, bentuk kolaborasinya apa? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, filosofi dari kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah para siswa, santri, murid, pelajar, dan mahasiswa. Nah, jadi pelajar di sini untuk kurikulum merdeka itu bukan hanya siswa PAUD, Bapak Ibu ya, tetapi ya pelajar PAUD itu namanya pelajar, siswa SD atau MI itu namanya juga pelajar, siswa atau murid atau santri level menengah,
Jenjang menengah itu juga disebut pelajar, mahasiswa baik S1, S2, S3, semuanya dianggap sebagai pelajar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan pembelajar. Sekarang ini semua dianggap sebagai pembelajar selama berkutat dengan ilmu-ilmu atau penelitian-penelitian atau riset, katakanlah begitu ya. Jadi kalau ada guru itu melakukan penelitian, itu namanya guru pembelajar. Kalau ada dosen itu melakukan penelitian, melakukan pendalaman, melakukan pemahaman, itu disebut sebagai dosen pembelajar. Nah, di sini ada dua hal, ada dua level yang menurut saya sangat penting, yaitu pelajar dan pembelajar. Pelajar itu juga pembelajar, dosen itu juga pembelajar, guru juga pembelajar. Nah, itu yang pertama, terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi ada istilah pelajar, ada istilah pembelajar yang itu tidak hanya dimiliki atau dikuasai oleh siswa, murid, santri, atau mahasiswa. Tetapi kata pembelajar itu bisa juga untuk siswa, murid, santri, mahasiswa, bahkan dosen atau guru. Katakanlah begitu ya. Jadi ada dua istilah yang sangat penting di sini, yaitu pelajar dan pembelajar. Nah, karena siswa-siswa kita, murid-murid kita, santri-santri kita, mahasiswa-mahasiswa kita, semuanya adalah para pembelajar dan para pelajar, demikian juga guru dan tenaga kependidikan yang masih berkeinginan terus untuk maju ke depan dalam arti pendalaman ilmunya, itu kita kenal dengan istilah pembelajar, demikian juga dosen, demikian juga para peneliti, maka dua istilah ini merupakan gebrakan yang luar biasa dalam sistem pendidikan nasional. Katakanlah begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama juga, istilah terkenal untuk kurikulum yang tahun 2022 itu adalah kurikulum merdeka. Nah, ketika kita memahami istilah merdeka, artinya kan sangat bebas. Sangat bebas, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada, katakanlah begitu ya. Jadi ada istilahnya adalah siswa merdeka. Ada istilah lagi murid merdeka. Ada lagi istilah santri merdeka. Ada istilah lagi mahasiswa merdeka. Ada istilah lagi guru merdeka. Ada istilah lagi pengawas merdeka. Ada kepala madrasah merdeka. Ada kepala sekolah merdeka. Ada rektor merdeka. Ada peneliti merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka diberi kebebasan yang luar biasa, diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mendalami, memahami, meneliti, dan melakukan riset terhadap apa yang ingin diketahui sesuai dengan curiosity yang dimiliki oleh setiap manusia. Tapi perlu diingat, Bapak Ibu, ada dua hal penting di sini, yaitu pelajar, pembelajar, mengajar merdeka, belajar merdeka, santri merdeka, siswa merdeka, dan sebagainya, dengan asumsi bahwa mereka benar-benar mendalami, memahami, kemudian apa istilahnya, meneliti, mengembangkan ilmu-ilmu, kemudian teknologi, kemudian filsafat yang didalami oleh mereka semua. Mulai dari siswa, murid, santri, mahasiswa, sampai pada guru, dosen, bahkan guru besar. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan yang Kementerian Agama? Kementerian Agama adalah gerakan moderasi beragama, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa moderasi beragama itu merupakan gerakan yang luar biasa, pada intinya ada 4 indikator utama. 4 indikator utama, yang pertama adalah kesadaran berkebangsaan. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Kesadaran berkebangsaan atau komitmen berkebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
toleransi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah, dan yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi. Ini adalah gerakan moderasi beragama. Ketika gerakan moderasi beragama ini, maka apapun yang dilakukan oleh para pelajar, yang dilakukan oleh para pembelajar, yang merdeka tadi, itu basisnya adalah ini tadi, komitmen berkebangsaan yang pertama, kemudian toleran. Jadi kalau misalnya ada penemu, dalam arti penemu inventor terkait dengan ilmu itu berbicara begini, kemudian yang lainnya berbicara begitu, maka kita harus toleran. Karena memang basis risetnya berbeda. Kemudian juga tidak boleh kebenaran ilmiah yang dipegang oleh satu orang itu kemudian memaksakan kepada pihak yang lain. Inilah yang kita sebut sebagai anti kekerasan dalam keilmuan, dalam sistem pendidikan. Dan tentunya yang paling penting lagi adalah penghormatan terhadap tradisi. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk level peradaban keagamaan, Indonesia adalah the number one. Indonesia adalah the number one. Buktinya apa? Buktinya adalah kemarin, kalau tidak salah, di awal bulan Juli dan di akhir bulan Juni, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi kita, itu adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Ukraina dan Rusia. Itu luar biasa. Ini intinya hanya satu, yaitu islah untuk melakukan perdamaian. Untuk melakukan perdamaian. Dan apalagi saat ini negara Indonesia dianggap atau dijadikan sebagai pimpinan atau presidensi G20. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya apa yang dilakukan Kemenristek-Dikti, Ristek-Dikti atau Kemendikbud-Ristek ya, terkait dengan kurikulum merdeka dan Kementerian Agama dengan gerakan moderasi beragama ini merupakan satu kebijakan yang sangat-sangat strategis menuju Indonesia emas di tahun 2045. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangan. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.